Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aida. Saya Adila Desmi Arianti. Kami dari kelas 4A Perbankan Syariah. Di video ini kami bertujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah Teknologi Informasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke penjelasannya. Nah, perbedaan dari marketplace dan e-commerce itu apa sih? Nah, jadi dalam sebuah marketplace bisa ditemui banyak sekali penjual di dalamnya. Tujuan mereka itu sama, yaitu menjual produk kepada pelanggan. Contoh marketplace ini seperti Amazon, eBay, Tokopedia, Shopee, TikTok, dan banyak sekali. Sementara itu, e-commerce ini adalah situs online yang berdiri sendiri untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan. Biasanya e-commerce ini dibuat menggunakan platform seperti Magento, Shopify, BigCommerce, dan WooCommerce. Dengan marketplace ini sudah tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar karena platform ini jualan online telah tersedia. Bisa langsung membuka toko online dengan marketplace ini. Nah, jadi cenderung lebih hemat waktu dan tenaga. Sedangkan jika berjualan e-commerce membutuhkan biaya dan waktu yang cukup untuk membuat situs web jualan online. Terus yang populer itu marketplace atau e-commerce? Nah, jadi yang populer di kalangan konsumen dan pelaku usaha ini adalah karena saat ini kebanyakan aktivitas itu bisa dilakukan secara online. Salah satunya itu kan seperti berbelanja. Nah, ada beberapa marketplace ini yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Di antaranya Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Bukalapak. Namun, melihat hasil survei, mayoritas responden memilih si ijo atau Tokopedia ini untuk berbelanja secara online, diikuti Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Hasil ini juga diperkuat oleh peserta FGD yang diselenggarakan Foodtest, di mana mayoritas ini menyatakan Tokopedia dan Shopee ini menjadi pilihan saat hendak berbelanja di marketplace. Hasil ini juga sejalan dengan data yang dirilis situs agregator e-commerce, di mana Tokopedia dan Shopee ini silih berganti menjadi marketplace dengan jumlah visitor web terbanyak di Indonesia. Nah, jadi yang lebih populer itu adalah marketplace yang teman-teman di kalangan konsumen maupun pelaku usaha. Baiklah, langsung saja ke penjelasan selanjutnya. Nah, apa saja inovasi terbaru yang diterapkan oleh e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, setiap tahunnya tren e-commerce Indonesia terus berubah. Inovasi-inovasi yang diciptakan oleh platform jual beli elektronik berbasis internet ini menjadi faktor yang menentukan kesuksesan mereka. Lewat langkah-langkah baru yang mereka buat, para investor asing maupun dalam negeri makin yakin untuk mengelontarkan dana segar. Nah, yang pertama itu Shopee. Nah, selain menyediakan beragam produk, Shopee juga kerap mengadakan promo menarik seperti flash sale, super deal, hingga diskon di momen-momen tertentu. Fitur menarik yang lainnya yang dimiliki Shopee adalah layanan inovatif dari gamification. Pengguna juga bisa memanfaatkan sebagai game interaktif seperti Shopee Tanam, Shopee Tangkap, Shopee Pay, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Tokopedia. Inovasi baru yang diluncurkan di Tokopedia salah satunya adalah tersedianya fitur Quick Reply. Nah, fitur ini memungkinkan pelapak untuk membalas pesan dari pembeli tanpa harus membuka aplikasi. Bagi penjual, adanya fitur summary, yaitu sales and order. Sangat memudahkan dengan layanan ini. Anda bisa melihat rekapitulasi penjualan, performa toko, sampai kendala apa saja yang dihadapi selama transaksi. Bagi pengguna, ada fitur Tokopedia Play yang memungkinkan pembeli ikut serta dalam live shopping di platform tersebut. Yang ketiga, Bukalapak. Nah, selain dikenal karena menyediakan pilihan produk yang luas dengan sistem pembayaran terpercaya, Bukalapak juga kerap menghadirkan inovasi baru untuk para penggunanya. Yang terbaru adalah layanan buka pengadaan yang merupakan solusi bagi perusahaan UMKM dan pemerintah yang memerlukan layanan e-procurement. Adanya inovasi ini memungkinkan perusahaan melakukan pengadaan barang maupun proyek dengan cara yang lebih transparan dan minim kecurangan. Nah,
Adapun dampak sosial dan ekonomi dari marketplace dan e-commerce di Indonesia antara lain, Nah, yang pertama, jangkauan pasar lebih luas tidak ada yang tidak mungkin selama ada gadget. Perangkat komputer dan kuota internet mungkin benar bagi orang yang melakukan transaksi e-commerce. Tinggal klik dari genggaman saja. Jangkauan pasar yang diberikan lebih luas baik skala nasional ataupun internasional. Pelaku usaha bisa membidik pasar yang lebih luas karena jumlah penduduk di Indonesia lebih dari 267 juta jiwa. Sedangkan konsumen bisa lebih mudah memilih mana penjual yang kredibel dengan penawaran harga lebih murah. Dampak positif negatif e-commerce tinggal bagaimana menyikapi kedua hal tersebut. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko biaya-biaya lain. Pelaku usaha bisa meningkatkan pendapatan perusahaan lebih besar dibandingkan usaha konvensional yang harus dipotong banyak biaya administrasi, misalnya gaji karyawan, biaya sewa toko, biaya iklan, biaya offline, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini adalah pelayanan lebih maksimal ke konsumen. Komunikasi penjual dan konsumen tidak dipengaruhi oleh faktor geografis. Penjual bisa langsung membidik pangsa pasar yang diinginkan tanpa harus menggunakan jasa perantara lagi. Mata rantai pendapatan akan lebih singkat sehingga tingkat kenyamanan konsumen lebih tinggi. Yang keempat, kemudahan dan fleksibilitas belanja. Tidak menutup kemungkinan bahwa kekurangan e-commerce bisa tertutupi dengan kelebihan yang dimiliki. Dari segi kemudahan dan fleksibilitas belanja, e-commerce sangat menunjang produktivitas para konsumen. Mereka tak perlu lagi pergi ke tempat belanja konvensional sebab belanja online bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Tak hanya soal fleksibilitas waktu saja, konsumen juga bisa menetapkan mau belanja secara tunai ataupun kredit, menggunakan kartu debit, kredit, ataupun digital dan lain-lain. Sistem pembayaran yang mudah dan jelas menjadi keunggulan tersendiri. Nah, metode pembayaran menggunakan bank transfer atau transaksi elektronik membuat pelaku usaha juga lebih mudah mengecek pembayaran lebih tepat waktu. Yang terakhir, peningkatan manajemen supplier. Supplier yang mendapatkan ulasan atau testimoni positif dari konsumen bakal lebih meningkatkan pelayanan dan sistem manajemen. Setidaknya produksi menjadi lebih cepat dan inovasi produk selalu dilakukan. Hal ini dikarenakan supplier e-commerce juga bermunculan sehingga kompensasi semakin tinggi. Dampak positif negatif e-commerce bagi pelaku usaha kelas kecil hingga menengah patut mendapatkan dukungan. Bisnis e-commerce menjadi solusi bagi UMKM untuk mengembangkan sayap perusahaan semakin besar. Tentu manfaat bagi negara jauh lebih besar sebab bisa turut serta membangun perekonomian negeri lebih baik lagi. Apa langkah-langkah yang diambil untuk melindungi konsumen dari penipuan dan produk palsu dalam platform e-commerce dan marketplace di Indonesia? Nah, yang pertama yaitu pilih e-commerce dan marketplace terpercaya. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce. Yang kedua yaitu perhatikan verifikasi e-commerce dan cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau tidak. Yang ketiga yaitu periksa rating. Biasanya beberapa e-commerce mencantumkan penilaian dari para pembeli. Nah, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating bagus. Nah, yang keempat adalah baca ulasan dan deskripsi produk. Sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Nah, yang kelima yaitu pilihlah cara membayar aman. Banyak sekali metode pembayaran transaksi secara online. Nah, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya menggunakan rekening bersama. Dan yang terakhir itu jangan pernah bagikan kode rahasia. Ketika Anda mendapatkan kode rahasia melalui pesan singkat, misal SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Nah, bagaimana sih platform e-commerce dan marketplace mengembangkan operasionalnya di pasar internasional? Nah, jadi menurut Indonesia E-commerce Association,
Kemampuan dan kesiapan dari kegiatan dagang L sebenarnya sudah cukup untuk merambah pasar ekspor, tetapi penguatan pasar lokal dianggap jauh lebih penting, seperti yang dilakukan IDEA bersama seluruh member dan Kementerian Perdagangan lewat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sejak tahun 2020 silam. Salah satu fokus industri dagang L saat ini adalah terus mendorong industri dalam negeri, termasuk UMKM, untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas mereka, sehingga dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari negara lain. Misalnya dengan terlebih dahulu memperkuat pasar dalam negeri serta meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM, maka pemasaran produk lokal akan lebih meningkat serta peluang untuk masuk ke pasar internasional akan semakin luas. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.